Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Bukan dongku sawangan jantungku dan marem ganggunya seni sepiro kesungguhanku. Aku siap demi cinta apapun kan ku korbankan. Sepiro gedenya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Ketemu sama Mas di kesempatan hari ini edisi ke-16 16 Mei 2023 ya. Ketemu di kesempatan sore hari ini, mudah-mudahan semua dalam kondisi yang baik ya. Kenapa Mas Tulus bilang sore walaupun syutingnya pagi? Karena video ini akan Mas Tulus tayangkan di sore hari ya. Semangat untuk kita semua tanpa terkecuali untuk semua subscriber Big Tulus Official dari dalam dan juga luar negeri. Pokoknya untuk jenengan-jenengan semua tanpa terkecuali saya ucapkan selamat bergabung. Untuk yang baru pertama kali nonton video ini saya ucapkan salam kenal juga. Jangan lupa langsung di subscribe, hidupkan tombol loncengnya juga, dan juga boleh dibantu share ke media sosial yang kalian punya. Satu lagi, Mas Tulus minta sedekah dengan ikhlasnya. Kalau misalnya ada iklan yang pendek, mohon jangan di skip. Kalau yang panjang boleh di skip ya. Mau yang baru datang, mau yang sudah datang atau sudah sering bolak-balik ke sini, mau yang secara live atau tidak live, Mas Tulus minta supportnya untuk dipencet tombol like, kemudian di-share ke media sosial yang kalian punya ya. Nah, teman-teman yang mau nyawer bisa memanfaatkan fitur tombol terima kasih yang ada di bawah video ini ya. Teman-teman, ada tombol terima kasih di bawah videonya, silahkan digeser-geser saja ya. Sehat, berkah melimpah untuk semuanya. Yang sedang sakit semoga cepat sembuh, yang sedang dalam masalah semoga cepat selesai, yang sedang dalam seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah, amin. Yang punya hutang piutang juga semoga segera dilunaskan hutangnya, amin ya Allah. Semangat apapun kondisinya, apapun posisinya, selalu semangat. Mas Tulus minta maaf kalau hari Senin Mas Tulus minta izin sama teman-teman semua untuk libur ya teman-teman, karena bener-bener aduh kebetulan banget Sabtu Minggu itu kerjaannya lagi padat ya, berangkat pagi, pulang pagi, terus berangkat lagi. Pulangnya udah jam 1, jam 2, pagi-pagi udah jalan lagi. Jadi betul-betul waktunya sudah mepet sekali ya. Teman-temanku, saudara-saudaraku, kalau sudah tahu jadwalnya Mas Tulus Jumat, Sabtu, Minggu itu biasanya kan nyanyi, biasanya kerja. Jadi jangan main baper-baperan. Mas Tulus sekarang ndak mau banyak bicara. Saya sudah sering sekali kasih tahu. Saiki leh nek sing WA malah apa Mas, kenapa saya nggak ditanggapi Mas, kenapa begini, kenapa begitu. Saya ndak akan banyak bicara. Mentok-mentok tak encet wis genah malahan ya. Maaf, saya bukannya emosional, saya bukannya marah ndak sama sekali, tapi supaya lebih aman aja wis. Intine Mas Tulus ngladeni sing gelem sing gelem sabar, sing boten nggih Mas Tulus nyuwun ngapunten. Kalau saya ada salah, saya yang minta maaf. Tetapi Mas Tulus memang kalau sedang dalam kondisi repot, kayak ngasih video gitu ya, Mas Tulus sampai nelpon itu salah menurut aku. Jadi Mas Tulus sudah tegaskan kalau teman-teman mau ada video yang mau disampaikan atau pembahasan menarik yang bisa dibahas, silahkan share ke Instagramnya Mas Tulus di bigtulus_bp2. Nggak perlu telepon, nggak perlu spam chat,
biar WA-nya dibales atau Mas Tulus segera angkat topik yang jenengan mau. Ya, inget ya, Mas Tulus itu punyanya orang banyak. Jadi Mas Tulus nggak bisa nurutin semua maunya jenengan. Oke, nggak boleh fanatik, nggak boleh baper. Di sini kita sama-sama nyari ilmu, nyari manfaatnya saja ya teman-teman ya. Nggih ngapunten kalau Mas Tulus yang salah, Mas Tulus bikin jenengan tersinggung, Mas Tulus yang minta maaf yang sebesar-besarnya. Pokoknya syaratnya kalau mau kenal sama Mas Tulus kudu sabar, intinya sabar saja ya. Yang WA banyak, yang chat juga banyak, jadi kudu sabar ya. Jangan mentang-mentang begini, mentang-mentang begitu terus maunya didulukan, tidak ada. Aku nggak pilih-pilih subscriber, sing lawas yut panggah sesuai dengan waktunya. Ada waktunya. Neng sing ora sabar-sabar kuwi aku sing ora tek srek dadi malah ra tak waca sisan, malah nggak tak baca, malah nggak tak tanggapi ya. Jadi harus sabar. Maaf ya teman-teman ya, saya minta maaf ya. Terus komen-komennya juga tolong sing bahasane sing enak lah. Gak usah bawa buntelan, gak usah bawa badan, gak usah bawa ini, gak usah bawa itu. Makanya dhewe iki yo ora ngerti. Mas Tulus biyen nek kon milih yo pengen dadi wong ganteng, kuru, gagah, atletis sing diidolakan orang banyak. Lek oleh milih, tapi kan Mas Tulus ya nggak boleh milih ya. Mas Tulus harus bersyukur dengan apa yang Mas Tulus terima sekarang ya. Yuk semangat, 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 semangat. Apapun kondisinya sekarang kalian, apapun posisinya kalian, mau sedang susah senang, pokoknya harus terus bersyukur, harus selalu semangat. Mau punya uang nggak punya uang, pokoknya harus semangat, berkah kagem aja dengan sedoyo ya. Terima kasih banyak. Mau bahas apa hari ini Mas Tulus di video hari ini? Oke. Banyak sekali teman-teman yang bertanya terkait dengan beberapa hal. Salah satunya adalah ini aku juga heran ya. Kadang-kadang teman-teman tuh bilang kalau apa yang disampaikan Mas Tulus tuh walaupun ngitung-ngitung angka ternyata ada pasnya, ternyata ada benernya. Tapi mungkin gini ya, teman-teman kalau nontonnya tidak secara kontinu dari konten-kontennya Mas Tulus atau tidak secara berkelanjutan, kayaknya ya nggak ini. Kalau misalnya gini, misalnya Mas Tulus terkesan ngeramal misalnya ya, intuisinya begini, tapi mereka tuh nontonnya beberapa bulan kemudian, terus dia patokannya adalah di berita yang viral atau yang apa, terus ternyata enggak. Mereka mungkin akan berpikir begini, kayak bahasa niki ya, bahasa niki si gembrot iki lek anu ngeramal nggak pernah enek benering ini. Tapi komentarnya dia itu bisa dari sebulan yang lalu, kemudian sebulan kemudian dia komen. Nah, sebetulnya teman-teman juga sering bilang Mas Tulus yang disampaikan tuh banyak betulnya. Tapi kenapa masih banyak orang yang berkomentar kalau yang disampaikan Mas Tulus itu tidak ada benarnya misalnya seperti itu. Mungkin karena kurang kontinu. Lek teman-teman yang nonton ki kontinu, saya rasa teman-teman juga mengerti kok yang saya maksudkan itu apa gitu loh. Tapi ya di antara teman-teman yang alhamdulillah sayang sama Mas Tulus ini banyak orang-orang yang tidak sayang juga, tapi kebetulan sekali mereka tuh sayangnya lebih daripada jenengan-jenengan yang sayang ya. Makanya menggunakan bahasa yang kurang enak. Mas Tulus ndak apa-apa ya. Mas Tulus maafkan. Muga-muga sing ngomong sing elek-elek kuwi mau didongake dadi wong sing sukses lan berkah barokah. Jadi kemarin Mas Tulus sampaikan bahwa seiring dengan erupsi Gunung Anak Rakatau akan banyak gunung-gunung yang juga erupsi, akan menyusul erupsi secara bersamaan atau hampir bersamaan atau bahkan bersamaan. Nah, itu saya sampaikan sebetulnya bukan karena pandangan gaib saya loh Rek, sebetulnya itu. Tapi karena memang Mas Tulus menghitung lewat angkanya ada gambaran seperti itu. Nah, Mas Tulus pengen bahas itu sebetulnya. Terkait dengan erupsi gunung bersamaan ini, kenapa sih kok habis Krakatau ada erupsi lagi terus bersamaan lagi, kenapa gitu loh. Ada beberapa hal yang bisa kita bahas nanti, sekaligus ada beberapa hal yang disampaikan Eyang ke saya ingin sampaikan ke teman-teman semua terkait dengan hal ini ya. Tapi sebelumnya saya mau bilang terima kasih banyak, Masya Allah, Alhamdulillah. Teman-teman walaupun belum cukup semuanya, walaupun belum cukup sampai jumlah 6 juta rupiah, tetapi alhamdulillah nasi box kita dari beberapa hari ini, di hari Sabtu dan Minggu sama di hari Senin kemarin, alhamdulillah donasi banyak yang masuk, alhamdulillah, tetapi masih belum cukup. Jadi teman-teman yang nonton video ini, saya bilang terima kasih banyak yang sudah membantu. Untuk yang belum, Mas Tulus juga pengen teman-teman mendoakan semoga kegiatan baik kita bagi nasi box kita masih terus berjalan,
berjalan ya. Yang sudah bantu matur nuwun, yang belum ayo please Mas Tulus butuh bantuannya dengan cara klik kolom deskripsi ada nomor rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Transfer satu nasi boxnya itu Rp12.000 saja buat yang membantu ya. Ke rekening BRI atas nama Tulus Rianto. Oh iya, yang mau pesan minyak bidara juga sudah ready, silahkan langsung DM kan nama alamat lengkap pesannya berapa ke nomor WhatsApp yang di 0857 yang di kolom deskripsi ya. Pokoknya matur sembah nuwun tanpa terkecuali aku lek kan mripat wis ngembeng rek. Pokoknya yus matur nuwun lah yo. Nggak ngerti gimana caranya Allah menggerakkan hatinya jenengan tapi yus matur nuwun matur nuwun matur nuwun. Ayo dibantu lagi, dibantu terus, mudah-mudahan semuanya sehat, semuanya berkah. Bahkan banyak orang-orang baik yang mendukung Mas Tulus, ayo bikin sedekah bumi, Mas Tulus saya siap bantu. Bahkan ada salah satu hamba Allah yang dia punya hajat, dia sedang ada proyek, amin besar, amin, dan amin diijabah sama Allah. Beliau bilang, Mas Tulus kalau sedekah nasi box, sedekah bumi itu butuhnya berapa? Sudah pasti di atas 5 juta, itu selalu habis. Di atas, kemarin aja sempat 9.300.000 rupiah kalau tidak salah yang tahun kemarin. Beliau sampai bilang begini, Mas Tulus saya ada proyek, kalau misalnya Allah kabul atau Tuhan ijabah proyek saya janji kalau sedekah bumi saya semua yang akan nanggung. Ya Allah, rasanya rasanya seneng banget. Seneng bangga gimana ya Rek ya. Ya itu wujud sayangnya anak cucu dari leluhur kita kepada leluhurnya lagi untuk saking beliau cintanya dengan leluhur, dengan kita semua supaya semuanya berjalan tidak ada masalah dalam tanda kutip. Allah jadikan itu sebagai tolak bala kita biar kita semuanya selamat, tentram, damai. Buat saya itu satu hal yang luar biasa sih. Ada orang zaman sekarang yang masih mau bergelut di situ karena hal-hal seperti itu nggak gampang juga teman-teman, nggak gampang, nggak semua orang bisa mengerti loh sebetulnya terkait dengan leluhur ini. Makanya kan nggak ada yang kebetulan. Kalau teman-teman tiba-tiba connect, misalnya aku kok setuju ya dengan yang disampaikan Mas Tulus, kok aku tuh pas dengan yang disampaikan Mas Tulus. Tidak ada yang kebetulan, percaya saja tidak ada yang kebetulan. Semuanya sudah Allah atur untuk kita dipertemukan satu sama lain untuk jadi manfaat buat satu sama lain. Dan ketika saya baca komentar yang Mas Tulus kalau emang energi saya dibutuhkan sama leluhur buat ini saya ikhlas, saya bahagia, saya ini aduh rasanya kayak nyes disiram banyu es kalori awakku. Bangga, senang ketika saya bisa mengingatkan banyak orang bahwa kita itu ya mau hidup secara dulu secara sekarang, mau tidak mau kita punya orang dulu gitu loh. Dan itu tuh Masya Allah luar biasa ya teman-teman. Ya sampan itu siapa? Saya tuh bisa aja nipu jenengan toh ketika menyampaikan apa yang saya rasakan. Tapi kan jenengan bisa menyimak, jenengan bisa mengukur apa yang saya sampaikan itu dari insting dan feeling jenengan, apakah yang saya sampaikan ini benar atau tidak, apakah saya itu berpura-pura. Misalnya teman-teman bisa nyimak juga yang saya sampaikan. Saya berharap mudah-mudahan masih banyak lagi orang-orang yang mengerti bahwa ya Indonesia ini Indonesia Nusantara, bahwa kita juga tetap harus secara agama kita harus baik dengan Tuhan kita, kedekatan kita dengan Tuhan, kepada alam. Kemudian juga salah satu tradisi yang biasa diadakan leluhur ya memang betul ada banyak permintaan yang salah satunya sekarang bikin bubur sumsum. Aku kemarin capek banget kan teman-teman 2 hari nyanyi, yang bilang wes golek bubur sumsum. Terus ada anjuran bikin bubur sumsum, bikin nasi kuning, kemudian bikin sedekah bumi. Sebetulnya itu banyak sekali agenda yang berikan, tapi saya rasa Allah masih belum bisa memberikan saya jalan untuk melakukan apa yang harus saya lakukan. Jadi saya masih berjalan aja walaupun banyak sekali orang-orang baik yang Mas saya siap gitu. Aku terima kasih banyak teman-teman, matur nuwun nggih. Matur nuwun, terima kasih teman-teman tuh luar biasa sampai yang Mas selain sedekah bumi pokoknya kabari aku siap bantu gitu-gitu. Seneng rasanya koyo ya Allah dapat sedulur yang kita tuh nggak tahu mereka itu siapa, tapi kita tuh bisa akrab tanpa bisa connect gitu loh Rek, walaupun lewat YouTube gitu kan nggak nyambung ya, tapi itu kuasa Allah, itu rahasia Allah. Kita doakan hamba Allah yang akan mencukupkan buat sedekah bumi, sekali lagi kita aminkan mudah-mudahan hajatnya dikabul sama Allah, sehingga nanti kalau misalnya
beliau ini hajatnya dikabul sama Allah, semuanya akan ditanggung sama beliaunya dan Mas Tulus nggak perlu buka donasi. Amin ya Allah, kabul hajatnya, kabul hajatnya, kabul hajatnya. Amin, amin ya Allah. Matur sembah nuwun, pokoknya terima kasih banyak untuk yang sudah bantu sedekah nasi box. Bahkan banyak yang transfer katanya, Mas Tulus saya pengen bantu sedekah bumi, sementara saya larikan ke nasi box dulu ya. Saking nasi box itu melempem banget gitu. Jadi Mas Tulus minta izin saya ke nasi box dulu, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa Mas Tulus. Sampai kayak gitu-gitu. Pokoknya matur sembah nuwun tanpa terkecuali berkah melimpah buat panjenengan. Semoga Allah tukar dengan rezeki lebih melimpah, bertukar dengan kesehatan, bertukar dengan dimudahkan segala urusan baiknya, dan jenengan yang sedekah ke Mas Tulus semoga Allah segera kabul untuk segala hajat baiknya. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Kabul ya Allah. Kabul ya Allah hajatnya orang-orang baik ini ya Allah. Kabul ya Allah. Kabul. Oke, teman-teman maaf kalau intermezzonya terlalu panjang, malah ada mewek-meweknya, saya minta maaf. Oke. Beberapa hari yang lalu saya sempat menyampaikan atau saya sempat membaca intuisi terkait dengan erupsi yang ada di Gunung Anak Krakatau. Eh, aku seneng lho rek, seneng bukannya aku piye-piye, aku bahagia gitu loh. Tangisku tuh tangis bahagia. Wong atase ibarat kata cuma seorang Tulus yang bukan siapa-siapa kok bisa ngerain hati seorang seluruh dunia loh ini, karena yang nonton Mas Tulus kan ya bisa Indonesia sampai luar negeri itu bisa kompak semua tuh luar biasa loh. Aduh seneng rasanya rek. Di erupsi Gunung Anak Krakatau, Mas Tulus sempat memberikan warning kepada teman-teman lewat angka-angkanya bahwa anak Gunung Krakatau ini menjadi salah satu pertanda terkait dengan beberapa hal ya. Salah satunya adalah erupsi gunung-gunung lain yang bisa saja terjadi, kemudian juga kecelakaan di darat, kemudian juga salah satunya adalah maaf, ada lambang tsunami di sini, ada lambang gelombang besar juga yang Mas Tulus lihat, angin yang kencang juga, dan yang pengen saya fokuskan sekarang adalah erupsi ya teman-teman. Jadi beberapa kali ada beberapa erupsi yang sudah Mas Tulus baca sebentar. Ada erupsi Gunung Ibu, kemudian erupsi Gunung Semeru, bahkan Merapi pun juga ikut melontarkan lava pijar ya. Lalu terakhir pada hari ini, hari ini ya, tanggal 16 Mei, itu ada Gunung Lewotolo yang ada di Nusa Tenggara Timur juga hari ini mengalami erupsi. Banyak pertanyaan teman-teman yang mengarah ke sini, Mas Tulus. Setelah beberapa hari yang lalu kita merasakan hal yang sama ya teman-teman, di antara kalian juga merasakan hal yang sama. Kalau saya baru merasakan di malam Jumat kemarin, ada yang sudah merasakan di balik sebelum malam Jumat juga ada, kemudian merasakan hal yang sama seperti yang saya rasakan. Ada kesedihan, ada kedukaan di sini, rasanya kayak lelayu. Aku baru paham, ternyata lelayu itu secara garis besar kalau diartikan adalah kabar buruk atau kabar kematian atau kabar sedih istilahnya gitu. Dan saya tidak tahu soalnya. Jujur Mas Tulus itu orang Jawa, orang tuanya orang Jawa asli Solo, tapi Mas Tulus itu besar di Lampung dan merantau di Jakarta. Jadi untuk kosakata bahasa Jawanya saya agak bisa dibilang kurang. Kalau dibilang bisa banget ya bisa, bahasa Jawa mau yang halus yang kasar bisa, tapi kalau yang aneh-aneh kayak lelayu gitu-gitu aku juga enggak tahu. Jadi Mas Tulus betul-betul tidak tahu. Nah hal-hal seperti itu Mas Tulus lihat. Lalu teman-teman bertanya, kenapa ya Mas Tulus kok setelah para leluhur kita sedang rapat mendoakan kita terkait dengan ketakutan mereka akan ada sesuatu yang besar yang bisa saja terjadi. Bahkan ada salah satu video TikTok yang di-share sama subscriber ke saya terkait dengan tsunami yang ada di Merak, ada di beberapa titik, kemudian tsunami juga yang ada di mana? Di beberapa titik lah selain di Merak gitu loh. Bahkan ada yang sudah menjelaskan bahwa Merak akan tsunami misalnya. Beberapa hal itu juga sempat disampaikan ke saya dan saya juga jujur feeling utama saya terkait dengan firasat saya di malam Jumat itu yang paling utama adalah sebetulnya adalah musibah yang besar dengan korban yang banyak. Lalu penyakit yang sudah sempat saya ulas juga kemarin teman-teman. Lalu teman-teman mungkin bertanya, kenapa ketika setelah leluhur kita sedang
sedang memberikan dalam tanda kutip doa kepada kita, memberikan cover kepada kita anak cucunya, kenapa gunung erupsinya secara bersamaan, Mas Tulus? Yes, teman-teman jangan berprasangka bahwa ini adalah sesuatu yang buruk. Teman-teman nggak boleh berprasangka kalau misalnya eh, erupsi ini adalah salah satu pertanda yang buruk. Sebetulnya ini kayak semacam, kalau menurut saya ya, ini sorry sekali gini versi saya, teman-teman boleh suka boleh tidak. Kalau yang tidak suka saya minta maaf. Saya selalu minta maaf sama teman-teman ya, walaupun teman-teman tidak suka, teman-teman mau ngomong apa, aku tetap minta maaf loh ya. Walaupun teman-teman yang salah apa aku yang salah, tetap aku yang minta maaf ya. Mau jenengan kata-katain apa, aku cuma bisa nangis, yus aku minta maaf, cuman kayak gitu. Ada banyak hal yang tidak bisa aku ceritakan, tapi terkadang ketika saya membaca komentar yang kasar itu saya cuma bisa yang, aduh apalagi bawa-bawa fisik ya. Alhamdulillah saya cuma bisa bilang alhamdulillah enggak apa-apa, saya baik-baik aja gitu. Ada beberapa hal seperti itu, tapi saya sekali lagi saya yang minta maaf supaya ya kita sama-sama saling memaafkan, saling manfaatkan. Eh Sinergi antara energi dari leluhur kita itu sebetulnya. Oh iya, aku mau garis bawahi juga apakah ini selesai? Ini belum selesai teman-teman, ya. Pakunya belum tegak, teman-teman masih sangat membutuhkan energi kita. Jadi teman-teman masih harus siap-siap, masih harus oleng-oleng dikit, harus disemangatin lagi, diikhlasin lagi hatinya. Kemudian kalau yang bisa bantu orang betul-betul ada wejangan untuk tidak boleh menguangkan apa yang kita bisa. Ingat ya, kita tidak boleh terima uang dari apa yang kalian bisa untuk bantu orang. Kalau memang itu sudah rezeki kamu dan caranya Allah akan banyak untuk memberi kita, tetapi bukan lewat dengan apa yang kita bisa, itu intinya di situ. Jadi masih akan dibutuhkan lagi energinya. Nah, energi ini bisa berfokus kepada beberapa gunung. Jadi ini belum seberapa teman-teman. Sorry ya. Kalau teman-teman bilang apakah erupsi ini akan ada letusan besar sekali, Mas Tulus, saya sudah berkali-kali mengingatkan di tahun ini harusnya ada satu gunung besar yang erupsi, ada yang meletus besar. Harusnya di tahun ini ada satu gunung yang harusnya meletus secara besar. Teman-temanku, saudara-saudaraku, itu dari hitungan angka dan juga dari hitungan tanggal yang sudah saya lihat. Makanya Mas Tulus bilang, gimana kalau kita hitung angka dari tanggal 11 kemarin sampai ke akhir bulan Mei, apakah ada potensi terkait dengan gempa bumi dan juga letusnya gunung? Di tanggal-tanggal itu kita akan hitung nanti, tetapi di next video. Mas Tulus pengen bikin itu, tetapi teman-teman, kenapa erupsinya bersamaan? Ya, mohon maaf, mungkin ketika teman-teman bertanya apakah ada energi, apakah ada tempat di beberapa gunung ini adalah tempat begini, begitu. Tapi saya harus jelaskan sedikit bahwa versi saya, sekali lagi versi saya, kalau bagi saya adalah beberapa gunung yang ada di Indonesia ini bukan tidak disengaja atau bukan muncul secara tiba-tiba, tetapi memang ada maksud dan tujuannya. Diizinkan ada sama Allah karena Allah punya maksud. Kenapa gunung-gunung ini ada di sini? Itu yang pertama. Kemudian bagaimana gunung-gunung itu bisa bersinergi satu sama lain? Karena menurut saya adalah gunung adalah media, salah satu media, oke, salah satu media sekali lagi yang digunakan oleh leluhur kita untuk berdoa, untuk memanjatkan doa kepada Tuhan. Menurut saya seperti itu. Sehingga ketika ada sinergi yang sedang tidak pas di Indonesia, ini beberapa gunung akan bergejolak bersamaan malah. Ya, habis Anak Krakatau, Semeru, habis Semeru Merapi, habis Merapi ini yang di Nusa Tenggara Barat, Gunung Ibu, Gunung Marapi yang ada di Sumatera Barat pun diprediksikan ikut bergejolak. Semuanya bergejolak. Ini bukan satu kebetulan, tetapi memang sudah Allah atur untuk mensinergikan satu sama lain. Jadi kalau teman-teman bergaris bawah, kita garis bawahi Mas Tulus, erupsi gunung pada saat ini, apakah untuk tujuan positif atau sebetulnya buat nyari tumbal? Ada yang tanya seperti itu. Atau ada yang memang erupsinya buat nyari nyawa. Atau erupsinya memang sedang berbahaya misalnya. Yes, menurut saya lebih ke arah positif teman-teman. Jadi memang terkesan terlihat berbahaya ya, namanya gunung besar, kemudian erupsi, melontarkan lava pijar, kemudian debu, abu vulkanik segala macam, pasti akan berbahaya untuk manusia. Yes, secara fisikly terlihat seperti itu, tetapi secara batin atau secara gaibnya anggaplah seperti itu, sebetulnya gunung ini bukan sesuatu yang buruk menurut saya, bukan pertanda yang buruk, tetapi ini adalah salah satu lontaran energi positif. Anggapnya seperti
seperti ini. Ini maaf ya, ini hanya visualisasinya saja. Kebetulan Mas Tulus ki nggak iso ngedit-ngedit video teman-teman, jadi nggak tak paham. Jadi ya maaf ya, visualisasinya seperti ini. Ada sebuah bulatan, ya, ada bulatan, di sini gunung, di sini gunung, di sini gunung, di sini gunung. Ada semacam energi yang terpancar jedet arah ke atas, laser anggaplah gitu, bersatu di satu titik yang sedang menetralisir beberapa hal. Salah satunya apa sebetulnya yang mereka lakukan? Apa yang leluhur kita lakukan? Leluhur kita tuh cinta banget sama kita, teman-teman. Aku ki merasa dimomong sama leluhur itu ngelebihin manusia rasanya. Ketika saya melakukan kesalahan, beliau cuma bilang, ya kamu lebih tahu mana yang harus kamu lakukan. Ketika saya tidak mau ibadah, beliau cuma bilang yang, ya wes lakukan ibadah sesuai dengan mau kamu. Jadi kayak saya tuh ngerasa diayomi gitu. Makanya teman-teman kalau bisa merasakan kasih sayang leluhur tuh sebetulnya Masya Allah, luar biasa mereka sayang dengan kita. Mereka takut sekali kalau sampai anak cucunya itu mengalami beberapa hal. Beliau tuh sayang sekali dengan kita. Aku nggak apa-apa, nggak masalah teman-teman punya agama A, punya agama B, punya pemikiran A, punya pemikiran B, tapi kesadaran kalian terkait dengan leluhur yang sangat mencintai kita itu harus betul-betul kalian tanamkan. Aku selalu ditanamkan sama orang tua aku, le eling yo, lek kue saiki nek ora ono wong biyen ora ono kowe saiki. Jadi itu memang sudah ditanamkan di keluarga kita dari dulu. Basically keluarga saya memang kejawen teman-teman. Bukan berarti Mas Tulus juga agamanya kejawen atau keyakinannya seperti itu. Saya Islam, tetapi terkait dengan rasa sayang saya atau kecintaan saya terhadap leluhur juga saya tidak beda-bedakan ketika sama seperti saya mencintai Nabi saya Nabi Muhammad SAW dengan saya mencintai leluhur saya juga hampir tidak bisa kita ukur sama rata atau tidak, tetapi dalam hal ini kita bisa mengukur sendiri bagaimana rasa sayang kita. Dan kalau teman-teman bisa tahu rasanya sayang leluhur itu ke kita tuh, Masya Allah. Mas Tulus ki mau nangis loh, jujur. Mas Tulus itu mau bikin videonya tegar biar teman-teman tuh nggak sedih nontonnya. Yuk semangat. Oke, nah jadi seperti itu, ada semacam sinergi antara erupsi satu dengan erupsi yang lainnya. Lalu teman-teman pasti beranggapan begini, pertanyaannya adalah, Mas Tulus, kalau Mas Tulus hitung lewat angka atau lewat pandangan Mas Tulus sendiri, apakah gunung akan meletus besar dalam waktu dekat terkait dengan apa yang sekarang sedang erupsi bersamaan? Menurut Mas Tulus, dari kacamata saya sendiri, sepertinya belum ada gunung yang akan meletus secara besar dalam waktu dekat. Ya, kalau dilihat dari angkanya, kemudian dari erupsi-erupsi yang terjadi, ini hanya semacam lontaran-lontaran kecil dan ini belum seberapa. Maaf ya teman-teman, wes air matanya ditahan, ingusnya tetap tertahan. Ngapunten ya saudara-saudaraku. Jadi ada semacam hal itu. Apa yang bisa kita lakukan Mas Tulus? Satu, tadi yang pertama adalah sumbangsih tenaga, sumbangsih energi kita. Ikhlaskan apa yang kita bisa untuk Allah manfaatkan membantu leluhur kita. Ada sesuatu yang harus diperbaiki. Paku-paku ini harus kembali dicelupkan. Ya, hal besar yang paling saya takutkan di sini adalah gempa bumi besar, lalu memicu tsunami besar sampai ada sesuatu yang terbelah. Itu gambaran yang saya lihat yang cukup berbahaya menurut saya. Jadi ya tadi makanya aku tuh bukan berarti Mas Tulus itu basicnya Islam tapi kok ngikuti leluhur, bukan seperti itu. Beliau itu selalu mengajarkan ke saya itu tidak pernah minta sajen, kami itu tidak pernah minta kepala sapi, kami itu tidak pernah minta kalian bakar menyan. Sesuai dengan kepercayaan kalian saja. Wes yang penting bahasa simpelnya itu yang tuh sampai ada yang bahasanya begini. Aku ki ora tau njaluk dibelehke sapi lho le. Aku ki ora njaluk dikasih ini. Aku sedih loh kalau ngomongin itu. Mereka itu tidak pernah meminta kita untuk macam-macam. Mintanya hanya siji, hanya satu. Dieling-eling atau diingat. Jangan dilupakan kalau mereka tuh pernah ada di masa lalu, kemudian mereka juga masih ada di dekat kita sekarang gitu loh. Nah hal-hal ini yang masih belum ada kesadaran dari teman-teman. Ini kenapa alam selalu bergejolak ya karena kitanya sendiri, karena ulah kita sebetulnya gitu loh. Kita berulah, terus pemerintah kita juga masih belum pas gitu ya teman-teman ya. Jadi ya ini penyebabnya. Lalu tambahan sedikit, erupsi ini masih akan terus berlanjut teman-teman. Bukan hanya di Pulau Jawa saja, sinerginya sedang
atur untuk saling bersinergi satu sama lain. Energi untuk sesuatu yang baik, untuk sesuatu yang bisa dimanfaatkan, pastinya untuk sesuatu yang bisa bisa dijadikan dalam tanda kutip untuk sesuatu hal yang positif ke teman-teman. Jadi ini sesuatu hal yang mungkin saja menjadi momen terbaik bagi teman-teman semua, bahwa yes, ini waktunya kita untuk mengingat leluhur kita, ini waktunya kita untuk, ya makanya saya bukan tidak bisa. Sorry, Mas Tulus bukan tidak bisa. Mas Tulus itu belum bisa. Suatu ketika saya pengen banget, saya selalu berdoa sama Allah. Saya minta, ya Allah, mudah-mudahan saya masih bisa terus melestarikan, setiap tahun bikin sedekah bumi, terus sedekah nasi box setiap bulan itu saya sendiri. Saya selalu berdoa sama Allah seperti itu. Saya minta sama Allah, ya Allah, cukupkan rezeki saya ya Allah, supaya apa? Wes nasi boxnya saya sendiri aja, sedekah buminya juga saya sendiri. Saya siap kalau emang Allah cukupkan rezeki saya. Amin ya Allah. Saya selalu berpikir seperti itu. Jadi saya pengennya jadi manfaat aja. Manfaat buat masyarakat, manfaat buat hal-hal yang saya bisa lestarikan, ya toh, menjadi pengeleng-eleng juga buat teman-teman yang lain. Dan satu lagi, sebetulnya apa yang kita sedekahkan tuh bukan buat leluhur kita. Saya harus tegaskan itu. Ya, jangan mentang-mentang teman-teman gini, Mas Tulus itu nurutin jin, Mas Tulus itu nuruti kai, terus sedekahnya ada yang saya sedekahkan ke jin, itu demi Allah tidak ada. Ya, leluhur kita tidak pernah minta itu. Mereka mempertegas. Bahkan aku pernah ketemu dengan Bunda Ratu di salah satu tempat di daerah Sukabumi. Ngapunten, aku sempat dengan lantang bertanya ke beliau, apakah Bunda itu sebetulnya minta kerbau? Beliau dengan tegas menjawab, saya tidak pernah meminta itu. Tapi itu cara anak cucu saya buat menghargai saya. Nah, ini beda. Ini beda konteksnya. Kamu mau melakukan tanpa diminta. Nah, yang diambil di sini bukan apa yang kamu berikan, tetapi rasa ikhlasmu dalam melestarikan, kemudian memberikan apa yang tidak seharusnya diminta sama orang tua kamu. Makanya ibarat kata tadi, kamu punya orang tua, bahasane mbok belehke gajah, mbok gawe ingkung, kuwi nggo nyenengne wong tua, buat melestarikan, membahagiakan hati orang tua. Itu belum tentu cukup buat bayar hutangmu sama orang tuamu. Jadi ya ini salah satu hal gitu loh. Teman-teman, berkali-kali saya diarahkan pembicaraan saya ke arah yang macam-macam ya, terkait dengan teman-teman yang nyimak video saya. Musrik lah segala macam. Lo Mama Ita, almarhum Nisma, Mas Taufik, semuanya pernah datang ke sini. Saya tidak pernah menutup diri. Kalau pas sedekah bumi mau ngumpul, Mas Tulus boleh. Ada nggak yang saya serahkan ke jin? Nggak ada. Semuanya kita makan. Sayurannya, buah-buahnya, makanannya semua kita bagikan ke masyarakat sekitar. Tidak ada yang kita serahkan ke jin. Nah, itu yang harus diperbaiki pola pikirnya ya. Oke, teman-teman, kita hanya bisa sekali lagi, ini adalah salah satu hal positif lagi dan lagi, bahwa energi kita sedang dibutuhkan, masih dibutuhkan. Karena hal ini menurut saya adalah hal yang positif, jadi kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan salah satu hal yang sedang dilakukan alam ini, salah satunya adalah leluhur sedang rapat, alam sedang bersinergi. Jadi mereka tuh sama-sama saling mendukung, semesta mendukung. Nah, kita sebagai manusia gimana cara mendukungnya? Ayo, makanya sekarang banyak zikir, banyak doa sama Allah, pahala hadiahnya kepada alam boleh, kepada tubuh kita sendiri, kepada leluhur, kemudian rasa ikhlasmu dalam mensedekahkan sesuatu tadi. Ya bismillah, mudah-mudahan Allah izinkan Mas Tulus buat bikin sedekah bumi. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Tapi kalau emang Allah menghendaki terjadi atau bisa, mungkin saja bisa. Tetapi ya kita enggak tahu ke depannya apa. Saya belum ada pemikiran arah ke situ. Tetapi kalau memang Allah memberikan izin dengan cara Allah sendiri, saya juga enggak tahu nantinya. Terus tiba-tiba Mas Tulus jeblok ada rezeki terus mau bikin, ya wallahu alam kan. Kita enggak pernah tahu. Semoga salah satu hal yang baik-baik saja yang kita minta, semoga Allah kabul. Semoga sinergi yang sedang terjadi sekarang dengan beberapa erupsi yang sedang terjadi, semuanya adalah untuk tujuan baik, tujuan yang bermanfaat untuk kita semua, demi kebaikan. Amin ya Allah. Semoga ulasan kita hari ini bermanfaat, menjadi bahan pengingat juga untuk kita. Mas Tulus minta maaf sekali lagi, ndak ada guru nggih. Di sini ndak ada guru. Kita sama-sama belajar. Saya masih sangat perlu belajar sama teman-teman. Bahasa lelayu saja saya taunya dari teman-teman yang nonton, karena saya betul-betul ndak tahu. Jadi kita sama-sama ayo belajar di sini, sama-sama saling menghargai. Suka tonton, ndak suka jangan ditonton. Lek arep komen, lek yo komennya sing rodok penak diwaca, rasa nggawa-nggawa fisik. Oke, matur sembah nuwun. Kalau saya ada salah, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ke teman-teman terkait dengan apa yang saya sampaikan. Mungkin
memicu teman-teman untuk marah atau tidak suka, saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Semoga manfaat video hari ini. Jangan lupa terus jadi manfaat buat sesama. Jangan lupa juga untuk terus berdoa semoga semua makhluk berbahagia. Amin ya Allah. Mas Tulus doakan yang sedang sakit semoga cepat sembuh. Amin. Yang sedang dalam kondisi seret rezekinya semoga dilancarkan lagi sama Allah. Amin. Untuk teman-teman yang dalam kondisi saat ini sedang dalam kondisi belum bekerja, semoga Allah dekatkan dengan pekerjaan sesuai dengan pilihan hatinya. Amin. Yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang pengen punya momongan semoga segera Allah kabul. Amin. Untuk yang sedang pengen punya jodoh semoga segera Allah dekatkan. Amin ya Allah. Untuk yang saat ini sedang dalam kondisi pengen punya hajat, pengen bahagiain orang yang disayang, pengen bahagiain keluarganya, ngangkat derajat keluarganya, pengen punya usaha, pengen punya rumah, pengen punya mobil, pengen nyekolahin anak setinggi-tingginya, pengen jadi manfaat buat orang banyak, semoga hajat baiknya segera Allah kabul. Amin. Amin, 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 amin ya rabbal alamin. Semoga Allah pilih saya dan juga jenengan semua untuk dihindarkan dari virus, penyakit, bala dan juga musibah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Amin ya Allah. Kabul aja. Iki ning kene, ini syutingnya Mas Tulus sekitar setengah 11 ya, sebentar. Ini tanggal 16 Mei. Jam 10:33. Pas lagi doa, ini Mas Tulus barusan mejem tiba-tiba ngene. Rasanya kepalaku kayak gitu. Wallahu alam ada apa? Kita akan coba bikin next video lagi ya. Kira-kira apa yang bisa kita hitung, apa yang bisa kita bahas. Semoga ada sesuatu yang menarik juga nanti di kedepannya. Sekali lagi semoga video ini bermanfaat. Mas Tulus minta maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan. Mas Tulus pamit dulu ya teman-teman. Semoga semua dalam kondisi yang sehat, yang prima, rezekinya baik, kesehatannya baik, rezekinya baik. Allah mudahkan urusannya, Allah kabul hajatnya. Amin ya Allah. Mas Tulus pamit, selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah orang baik. Habis ini Mas Tulus live buat yang pagi ya. Ini buat sore. Love you. Terima kasih sudah menonton. Untuk mendukung channel ini biar makin keren, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang kalian punya. Terima kasih orang baik.